wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Santi Rahmati, tingkat 3A, Prodi D3 Keperawatan Stikes Muhammadiyah, Ciamis. Di sini saya akan melakukan penyuluhan kesehatan tentang hipertensi. Assalamualaikum Ibu, saya mahasiswa yang kemarin yang mendata keluarga Ibu, bahwasannya sekarang akan diadakan penyuluhan kesehatan. Untuk pelaksanaan kegiatannya, untuk topiknya hipertensi ya Bu, karena Ibu kan mengalami hipertensi. Nah, untuk waktu penyuluhannya kurang lebih 20 menit ya Bu. Untuk tujuannya, setelah diberikan penyuluhan selama 20 menit, diharapkan keluarga yang mengalami penyakit hipertensi dapat memahami dan mengerti tentang hipertensi. Nah, untuk tujuan khususnya, diharapkan dapat menjelaskan kembali pengertian, penyebab, tanda dan gejala upaya pencegahan, dan menjelaskan kenapa hipertensi harus dicegah. Langsung ke materi ya Bu, apakah tekanan darah tinggi atau hipertensi itu? Tekanan darah tinggi adalah kenaikan tekanan darah sistolik di atas 140 mmHg dan tekanan darah diastolik lebih dari 90 mmHg. Kemudian mencegah hipertensi, diantaranya cek kesehatan secara berkala, menjauhkan asap rokok, kemudian rajin aktivitas fisik, diet seimbang, istirahat yang cukup. Kemudian apa yang menyebabkan hipertensi? Yang pertama, gaya hidup tidak sehat, misalnya mengkonsumsi garam berlebih, merokok, minum minuman beralkohol, kurang olahraga, kegemukan, stres, banyak pikiran, kemudian umur dan jenis kelamin, bisa juga karena keturunan atau riwayat keluarga. Apa saja sih gejalanya? Yang pertama pasti sakit kepala ya Bu, kemudian rasa berat di tengkuk. Ibu suka merasakan seperti itu? Kadang. Kemudian keletihan, mudah lelah ya Bu, kalau udah beraktivitas yang berat-berat. Kemudian Ibu suka telinganya berdenging? Enggak. Kemudian sulit tidur, bisa jadi. Kemudian rasa sakit di dada, penglihatan kadang kabur, kemudian bisa jadi jantungnya berdebar-debar. Ibu suka merasakan seperti itu. Dan kenapa hipertensi itu harus dicegah? Yang pertama, karena bisa menyebabkan penyakit jantung, kemudian gangguan saraf tentunya ya, kemudian gangguan otak atau stroke, kemudian kerusakan ginjal, gangguan penglihatan yang tadi sudah dikatakan, yang terakhir bisa mengakibatkan kematian. Kemudian bagaimana pengobatannya? Yang jelas ada pengobatan farmakologi. Nah, pengobatan farmakologi ini menyangkut pautkan dengan bahan-bahan kimia atau obat-obat kimia ya Bu, seperti amlodipin, kaptropil ya. Kemudian pengobatan non-farmakologi. Nah, pengobatan non-farmakologi ini berarti tidak menggunakan obat-obatan kimia. Misalnya mengurangi berat badan, kemudian atau diet garam, kemudian menghindari stres, olahraga. Kemudian makanan apa saja yang harus dihindari? Yang tadi sudah disebutkan ya Bu, garam, kemudian makanan yang banyak mengandung gula, karena kan hipertensi itu nggak terus-terusan jadi hipertensi, karena dari hipertensi bisa menyebabkan diabetes atau gula, penyakit gula. Kemudian harus menghindari makanan yang berlemak, minuman beralkohol ya Bu. Kemudian makanan yang dianjurkan atau yang boleh dikonsumsi, misalnya pisang itu boleh, kemudian mentimun, kemudian apa itu, kentang. Makan bonteng tiap hari nggak apa-apa. Nggak apa-apa, cuma ya kita juga kan jangan terlalu yang berlebihan. Misalkan dalam seminggu 3. Alternatifnya jus penurun hipertensi yang mudah dibuat dan diperbolehkan dimakan atau dikonsumsi. Nah, diantaranya ada, Ibu bisa mencobanya ya Bu sendiri di rumah. Diantaranya ada jus apel dan seledri. Nah, jus apel dan seledri ini bisa dibuat menjadi apa itu, penurun hipertensi ya. Di antaranya ada 1 buah apel ukuran sedangnya, kalau ada itu juga, kalau nggak ada ya yang tadi saya sudah sebutkan.
kemudian 2 sampai 3 sendok daun dan batang seledri. Untuk materinya cukup mengerti Ibu? Ngerti. Ya, baik. Kalau Ibu mengerti, saya memiliki sebuah pertanyaan atau mereview atau mengulang kembali materi yang tadi saya sampaikan. Ibu nanti bisa jawab ya. Nah, bagaimana pengobatan hipertensi Bu yang non farmakologinya atau yang tradisionalnya? Makan mentimun. Ya, bagus. Jus jus apel sama seledri. Ya, Makan belimbing. iya betul Bu. Tidak terlalu stres. Mengurangi makanan asin, lemak. Ya. Terus hipertensi itu apa Bu? Tadi sudah dikatakan. Kenaikan darah Hmm, yang berlebihan. iya. Berapa Bu? 100 berapa? 140. Nah, sekarang dilakukan pemeriksaan tekanan darah terlebih dahulu ya Bu, untuk mengetahui tinggi atau tidaknya tekanan darah Ibu sekarang. Hasilnya 140/9. Ibu, apakah ada yang mau ditanyakan dari Ibu sendiri? Ya udah cukup lah, mengerti. Iya. Terima kasih ya Bu atas partisipasinya dan kerjasamanya selama 2 minggu ini. Ya. Semoga ilmunya bermanfaat. Amin.